Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Wulandari Yuliawati, NPM 20210202000001, Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi Angkatan 2021, Universitas Islam Madura. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memahami ajaran toleransi dalam Islam. Langsung saja kepada pokok pembahasan yang pertama, ada pengertian toleransi. Nah, toleransi secara etimologi disebutkan dalam KBBI, yaitu sesuatu yang bersifat atau bersikap menenggang, contohnya menghargai, membiarkan, membolehkan atas pendirian suatu pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Sedangkan dalam hazanah pemikiran Islam, kata toleransi biasa disebut dengan terma tasamuh, di mana kata tasamuh menurut Ibnu Faris berasal dari kata samaha yang artinya suhulah, yaitu mudah. Dan yang kedua, menurut Fairuz Abadi, kata tersebut berasal dari kata samuha yang berarti jada, yaitu bermurah hati, dan karuma, yaitu mulia. Yang ketiga, menurut Ibnu Manzur, kata simah dan samahatun berarti aljid, yaitu murah hati. Selain itu, toleransi secara terminologi didefinisikan oleh Abu al-Maududi, yaitu suatu sikap menghargai kepercayaan dan perbuatan orang lain, meskipun hal tersebut merupakan suatu kekeliruan terhadap pandangan kita. Nah, kita tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan dan pemaksaan untuk mengubah keyakinan orang tersebut dalam menghalang-halangi mereka melakukan sesuatu. Yang kedua juga didefinisikan oleh Thohir Ibnu al-Ashur, toleransi adalah sebuah keluasan dalam bermuamalah dengan itidal, seimbang, yaitu sikap wasati, pertengahan antara tadyik mempersulit dengan tasyahul yang terlalu memudahkan. Selain itu juga pembahasan yang kedua ada toleransi dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah merupakan al-masyadir al-asyasiyah, sumber utama dalam kerangka epistemologi Islam untuk merumuskan konsep toleransi dalam Islam. Diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap nilai-nilai toleransi yang terkandung dalam keduanya, sehingga nilai-nilai tersebut dapat terintegrasi secara nyata dalam kehidupan saat ini. Terdapat banyak redaksi dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan tentang kewajiban seorang muslim untuk berbuat baik dan adil terhadap sesama manusia, tanpa membedakan agama dan kepercayaannya. Al-Quran tidak menyebutkan secara spesifik kata tasamuh dalam redaksinya, namun ada beberapa kata yang sepaham dengan nilai yang dikandung toleransi. Di antaranya adalah kata al-asyafu, berlapang dada, al-afu, sikap memaafkan, al-isanu, berbuat baik, al-biru, kebaikan, dan al-kistu, keadilan. Yang ketiga ada toleransi pada masa Nabi, di mana ajaran Islam hadir sebagai petunjuk keselamatan bagi umat manusia. Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan risalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam pada permulaan dakwah. Beragam respon yang muncul dari masyarakat Arab terhadap ajaran Islam. Ada juga beberapa orang yang menerima, akan tetapi mayoritas menolak dan bahkan memberikan perlawanan dengan berbagai macam cara, yaitu menghadapi penolakan tersebut ada beberapa orang yang menerima, akan tetapi mayoritas menolak dan bahkan memberikan perlawanan dengan berbagai macam cara. Nabi Muhammad menghadapi penolakan tersebut dengan mengedepankan prinsip akhlak yang mulia. Kebebasan beragama merupakan prinsip dalam membina hubungan antar manusia. Kebebasan beragama berarti menghargai penganut agama lain untuk menjalankan ibadah dan kepercayaannya pada awal mula hijrah ke Madinah. Hal pertama yang dilakukan Nabi Muhammad yaitu mempersatukan masyarakat Yastrib untuk membuat kesepakatan bersama yang dikenal dengan Piagam Madinah. Nah, kesepakatan ini bertujuan untuk mempertahankan wilayah mereka dari setiap ancaman dan juga untuk melindungi kebebasan beragama dan beribadah.
Selain itu, dalam kehidupan sosial, Rasulullah mengajarkan kepada pengikutnya untuk berinteraksi dengan non-muslim dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, kebaikan, dan keadilan, seperti yang terjadi antara Asma binti Abu Bakar dengan ibunya, yang disebut Qutailah. Suatu ketika, Qutailah datang untuk mengunjungi putrinya dengan membawa beberapa hadiah. Namun, Asma tidak menerima pemberian tersebut karena ibunya adalah seorang musyrikah. Kemudian, turunlah surah Al-Mumtahanah yang memerintahkan untuk berbuat baik dan adil kepada orang-orang kafir dengan cara tidak memerangi umat Islam. Keempat, ada prinsip toleransi dalam Islam, di mana agama Islam memulai dakwahnya dengan penuh kedamaian. Nabi Muhammad menjadikan keteladanannya dalam berdakwah sebagai titik tolak perubahan sosial di wilayah sekitar Arab. Salah satu bentuk dari keteladanan tersebut adalah toleransi yang dijunjung tinggi dalam berinteraksi antara sesama muslim dengan non-muslim. Membaca prinsip toleransi yang pertama ada al-hurriyah al-diniyah. Di sini juga ada toleransi Islam memiliki beberapa prinsip. Prinsip yang pertama ada al-hurriyah al-diniyah, yang berarti kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebagaimana kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan membebaskan setiap Allah Subhanahu wa taala setiap manusia. Prinsip toleransi dalam Islam memiliki beberapa prinsip. Prinsip yang pertama ada al-hurriyah al-diniyah, yaitu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala membebaskan setiap hambanya untuk menentukan pilihan keyakinannya melalui Quran surah Al-Baqarah 256. Nah, yang kedua ada prinsip al-insaniyah, kemanusiaan, di mana manusia merupakan khalifatu fil ard, pemimpin di bumi. Ia diciptakan untuk hidup saling berdampingan di atas perbedaan Nabi Muhammad SAW. Kedua, ada prinsip al-insaniyah, kemanusiaan, di mana manusia merupakan khalifatu fil ard, fi al-ard. Yang kedua, ada al-insaniyah atau kemanusiaan, di mana manusia merupakan khalifatu fil al-ard, pemimpin di bumi. Ia diciptakan untuk hidup saling berdampingan di atas perbedaan. Nabi Muhammad SAW datang dengan risalah Islam yang rahmatun lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kebaikan bagi seorang muslim bukan hanya ditujukan kepada saudara seagamanya, tetapi juga mencakup seluruh yang ada di bumi. Yang ketiga ada al-wasatiyah, moderatisme. Secara bahasa, kata wasatiyah. Yang ketiga ada al-wasatiyah atau moderatisme, yang secara bahasa kata wasatiyah berasal dari kata wasyata yang artinya tengah. Wasat yaitu berada di pertengahan secara lurus dengan tidak condong ke arah kanan atau ke kiri. Penggunaan kata wasat disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Nah, itulah presentasi singkat dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.